Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Dia Ulfa. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tetap terus semangat ya buat belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Langsung saja. Di sini kita dapat melihat beberapa gambar jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu yang pertama ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan berkas pembuluh, kemudian ada jaringan meristem, dan di beberapa tempat kita dapat menemukan juga jaringan kolenkim maupun sklerenkim. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu epidermis. Nah, dari gambar ini kita dapat lihat bahwa epidermis terletak di bagian atas sama bawah. Mereka sejajar, tetapi sisinya tersusun tidak beraturan. Dapat dilihat di sini ada yang agak panjang, kemudian ada yang agak pendek. Kemudian, epidermis ini terdiri dari selapis sel hidup yang berbentuk pipih. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang berapa macam sel, ada yang berbentuk pipih, kubus, maupun silinder. Nah, ini adalah contoh sel yang berbentuk pipih. Kemudian epidermis ini menutupi permukaan akar, batang, dan daun. Dan dari sini kita dapat simpulkan bahwa fungsi dari epidermis ini adalah melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian di epidermis daun, seperti yang terlihat di gambar ini, epidermis ini mengalami perubahan bentuk menjadi stoma. Dari sini kita dapat lihat ini guard cell yang berarti sel penjaga. Nah, di stoma itu yang berbentuk seperti buah mente itu disebut sebagai guard cell atau sel penjaga. Kemudian pada tepi daun membentuk kutikula. Di sini kita dapat lihat membentuk kutikula. Kemudian pada ujung akar membentuk rambut-rambut akar. Nah, akar-akar kan biasanya itu ada ini ya, kayak yang serabut-serabutnya gitu ya, yang kecil-kecil, akarnya kecil tuh ya. Nah, lanjut yaitu silem. Nah, silem ini tuh bagian dari berkas pembuluh. Di silem ini dapat dilihat bahwa terdiri oleh vessel atau pembuluh silem itu sendiri dan tracheid. Nah, tracheid ini terdiri dari sel-sel yang berdinding tebal karena mengandung zat kayu atau lignin. Kemudian memiliki dinding yang berpori, dapat dilihat ya. Ini berpori sehingga air maupun zat mineral dapat mengalir dari tracheid satu ke tracheid yang lainnya. Ini dari SEM atau scanning electron microscope kita dapat lihat. Kemudian ini di sini ini adalah tracheid pits, ini ada lubang-lubangnya, pori-porinya yang menyatukan tracheid satu dengan tracheid lainnya. Jadi zat mineral atau air dapat mengalir. Kemudian fungsinya silem ini sendiri adalah mengangkut air dan mineral-mineral dari akar ke daun. Kemudian yang satunya lagi ada phloem. Nah, phloem ini dapat dilihat terdiri dari sel pengiring dan pembuluh tapis. Ini adalah sel pengiringnya dan ini adalah pembuluh tapisnya. Di sini adalah pembuluh tapisnya dan companion cell ini adalah sel pengiringnya. Ini sheath plate ini adalah sel pengiringnya. Sheath plate adalah pembuluh tapisnya. Nah, pembuluh tapis ini tuh berpori sehingga membentuk seperti ayakan seperti ini. Ini juga dapat dilihat ini dari mikroskop cahaya, sedangkan yang atas ini dari transmission elektron mikroskop elektron transmisi. Nah, dari pori inilah sitoplasma saling berhubungan antara satu sel ke sel lainnya. Kemudian fungsi phloem itu sendiri adalah untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi mengangkut hasil fotosintesis untuk disebarluaskan ke seluruh tumbuhan. Nah, dari sini kita lihat ini adalah beberapa macam silem dan phloem. Ini dari dikotil, tumbuhan dikotil, akar tumbuhan dikotil, dan ini akar tumbuhan monokotil. Di sini silem dan phloem. Jadi phloem itu ada di bagian yang luar, sedangkan ini adalah penampang batang. Di sini adalah phloemnya yang di luar, kemudian silemnya ada di bagian dalam. Kemudian ini untuk yang monokotil, silem dan phloem berdampingan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah parenkim. Nah, di sini parenkim itu terdiri oleh dua macam, yaitu parenkim palisade atau jaringan tiang karena berbentuk seperti tiang yang tersusun rapat.
dan bunga karang atau spons karena berbentuk jarang-jarang atau berongga. Nah, parenkim ini tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis. Dilihat dari mikroskop cahaya di sini bahwa parenkim memiliki dinding yang tipis, garisnya tipis. Kemudian parenkim ini tersebar di seluruh tubuh tumbuhan, baik akar, batang, daun, biji, maupun buah. Kemudian fungsi parenkim ini sendiri adalah menyimpan zat makanan yang tidak mengandung kloroplas. Jadi di dalam parenkim ini ada yang mengandung kloroplas maupun enggak. Jadi yang tidak mengandung kloroplas, dia fungsinya untuk menyimpan zat makanan. Sedangkan yang mengandung kloroplas, dia berfungsi untuk fotosintesis. Jadi fotosintesis berlangsung di daerah parenkim ini sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kolenkim. Nah, kolenkim ini hanya berada di beberapa tempat. Nah, kalau kolenkim biasanya berada di tangkai daun. Ini adalah gambar dari kolenkim dilihat dari mikroskop cahaya. Kemudian fungsinya adalah untuk penunjang berdirinya tumbuhan, karena kolenkim ini termasuk jaringan penyokong. Kemudian selanjutnya yaitu sklerenkim. Sklerenkim juga hanya ada di beberapa tempat seperti batang maupun tulang daun. Ini dari gambar kita dapat lihat bahwa sklerenkim memiliki dinding yang lebih kaku dibandingkan yang kolenkim. Sedangkan kolenkim memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan parenkim. Seperti itu. Jadi urutannya dari parenkim, kolenkim, sklerenkim untuk ketebalan dindingnya. Nah, fungsi dari sklerenkim ini sendiri adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan, sama seperti yang kolenkim. Karena sklerenkim termasuk jaringan penyokong. Kemudian selanjutnya adalah meristem yang terakhir. Jadi meristem ini biasanya terdapat di lembaga, ujung batang, ujung akar, kuncup, maupun kambium. Nah, meristem ini terdiri dari sekelompok sel yang memiliki sifat selalu membelah diri. Nah, dapat dilihat dari gambar ini ada di bagian ujung batang. Kemudian ini ada di ujung akar. Nah, untuk yang ujung batang sama ujung akar, meristem ini disebut sebagai meristem primer. Sedangkan yang ada di kambium ini disebut sebagai meristem sekunder. Jadi yang meristem primer itu adalah berfungsi untuk pertumbuhan. Sedangkan yang meristem sekunder berfungsi untuk memperbesar ukuran. Jadi kalau gampangannya meristem apikal itu untuk pertumbuhan, jadi ke atas. Ini ada di ujung batang sama ujung akar. Kemudian yang meristem sekunder itu untuk pelebaran, yaitu ada di kambium. Jadi nanti kayunya bertambah besar ukurannya, diameternya seperti itu. Jadi fungsinya adalah melakukan pembelahan sel tumbuhan. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.